Kita mau ke Gua Potro Bunder, salah satu gua yang berada di kawasan wisata Museum Kars Indonesia. Nah, nanti setelah dari belakang museum ini kita menuju ke arah selatan, itu ke belakang nanti ada pertigaan, kita ke arah ke kanan. Jadi di Museum Kars itu mengusung tema tentang Kars Batu Gamping di kawasan Gunung Sewu. Ini membentang dari timur pantai Parangtritis sampai di Pacitan, Jawa Timur. Aman mah. Nah, di sepanjang jalur menuju ke gua seperti halnya di kawasan Gunung Kidul, Wonogiri Selatan dan Pacitan itu banyak pohon-pohon jati, banyak pohon-pohon mahoni dan juga banyak pohon-pohon akasia. Ini adalah merupakan tumbuhan ataupun vegetasi endemik di kawasan Kars Gunung Sewu. Ke Gua Potro Bunder, Pak. Potro Bunder ya. Gua Potro Bunder berada di belakang Museum Kars, yaitu masuk di kawasan Museum Kars Indonesia, Rajiwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, kita akan berkunjung ke Gua Potro Bunder, salah satu gua yang ada di kawasan Kars, yang gua fenomenal itu yang berada di belakang museum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nah, kita dari sini dulu. Gimana, Mas? Kita berada di depan Gua Potro Bunder sekarang ini. Guanya itu panjangnya kurang lebih 70 meter dan ada 3 lubang di dalam Gua Potro Bunder ini. Yang terutama adalah lubang utama, kita masuk. Yang kedua adalah lubang dum, di atasnya ada bolong itu. Nah, terus di belakang itu ada lubang untuk keluar, jadi guanya itu tembus dari depan, tembus ke belakang, dan di tengah-tengahnya ada dum yang terbuka seperti itu. Siap. Boleh masuk, Mas? Boleh masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini dulu itu Gua Potro dan Bunder itu terpisah. Jadi ada Gua Potro dan juga ada Gua Bunder. Jadi kok bisa
kegabung jadi satu karena dulu pernah ada aktivitas tambang warga yang mencari batuan gamping ataupun batuan kars sebagai komoditi tambang rakyat waktu itu. Nah, untuk sekarang ini kawasan ini sudah dikonservasi dan dirawat lagi. Semoga mudah-mudahan bisa asli kembali karena untuk kars itu sendiri berkembangnya juga sangat lama. Dan kita bisa lihat di depan ini, ini dulu kepisah jadi dua. Jadi di belakang kita ada Gua Potro dan di depan ada Gua Bunder karena ada aktivitas tambang masyarakat. Jadi berlubang. Nah, jadi lubangnya dari depan tembus ke belakang. Berarti udah nggak ada tambang ini lagi ya Mas ya, Tambang untuk konservasi ya. Ya, nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bling-bling seperti ini. Bling-bling, Nah, ini merupakan proses kartifikasi. Jadi batu gamping terkena air hujan, netes dia akan larut. Nah, larutannya tersisa di sini. Nah, ini adalah sisa-sisa pelarutan daripada batu gamping yang dinamakan kars. Nah, kars itu berkembang di bawah permukaan dan di luar permukaan. Kalau sekarang kita berkunjung ke sini, ini di bawah permukaan namanya endokars. Dia membentuk larutan-larutan kapur yang indah seperti ini hingga menjadi namanya stalaktit dan juga stalagmit. Duh, mengkilap bener nih. Nah, ini dulu komoditi tambangnya, tambangnya seperti ini. Ini dulu pernah ditambang, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa asri kembali dan bisa asli lagi gitu. Nah, contohnya seperti ini. Dia udah mulai memperbaiki guanya dengan sendirinya dengan adanya tetesan-tetesan air yang dari atas permukaan batuan dan dari luar. Untuk membentuk tetesan seperti ini dengan panjang 0,5 mm itu butuh 1 tahun. Itu pun jika airnya itu konsisten terus-menerus mengalir gitu. Iya, seperti itu. Mengkilap. Iya, marmer itu adalah batuan metamorf dari batu gamping karena adanya tekanan dan juga perubahan suhu dia jadi batu marmer itu yang ada di Gunung Agung. Nah, nanti kita bisa foto-foto. Coba kakak di sini tak foto. Nah, ada HP-nya kak. Kakak di situ, di depan situ. Nah, teman-teman, nanti kalau berkunjung ke Wonogiri jangan lupa mampir di kawasan wisata Museum Kars Indonesia. Nah, ini sama Gua Potro Bunder. Kita sekarang Terus yang ini ke hutan juga Mas, ke hutan lagi ya? ini ke belakang ini merupakan lahan milik pemerintah juga yang tadinya adalah lahan milik warga. Dan di belakang ini banyak pohon-pohon jati. Nah, kalau teman-teman ingin lihat bagaimana kars itu berkembang seperti ini. Jadi ini nggak boleh dipegang sebenarnya ya, karena kalau dipegang ininya bakalan rusak. Nah, ini jadi ininya rusak. Struktur batuannya ini jadi rusak. Jadi kalau kita lihat untuk diamati dan untuk belajar, karena museum kars dan sekitarnya itu untuk edukasi. Jadi seperti itu. Jadi biar kita tahu di kawasan Gunung Sewu termasuk Gunung Kidul, Wonogiri Selatan dan Pacitan itu isinya seperti apa, bisa terbentuk gua seperti itu karena apa gitu. Karena ini ada larutan yang namanya larutan karbonat ataupun batuan kapur yang ikut tetesan air sehingga dia mengendap di bawah dan dia membentuk sesuatu yang indah seperti ini. Itu dia akan membentuk yang namanya stalagmit. Nanti stalagmit ini bisa tinggi menjulang ke atas seperti itu. Nah, itu butuh waktu ratusan hingga ribuan bahkan jutaan tahun seperti itu. Nah, kalau laut memang ini dulu adalah laut. Karena apa? Batu gamping itu berasal dari dasar laut yang terangkat ke
permukaan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah lorong fosil sebenarnya. Jadi semua yang ada di kawasan Gunung Sewu ini adalah merupakan fosil dari biota laut. Fosil biota laut terangkat ke permukaan seperti itu karena ada subduksi, karena ada pergerakan lempeng dari arah Australia menghujam di bawah lempeng Eurasia ataupun lempeng Jawa. Dia terangkat ke permukaan dengan proses kurun waktu geologi yang sangat panjang, itu sekitar 15 juta tahun yang lalu. Kalau Kars ini 15 juta tahun yang lalu juga udah sangat lama sekali ya. Jadi proses geologi yang sangat panjang sehingga menciptakan bukit-bukit, menciptakan lorong-lorong gua fosil. Jadi di tempat kami ini merupakan tempat yang masih alami. Sekalipun pernah rusak, ini dikonservasi lagi sehingga apa? Gua-gua ini akan membentuk dengan sendirinya begitu. Dan vegetasi di atasnya harus dijaga supaya resapan airnya tetap konsisten ada sehingga membentuk stalaktit dan stalagmit seperti itu. Kuasa Allah nggih. Aduh ya Allah. Terus teman-teman atasnya aduh ya Allah. Tuh kayak gini ya Mas ya. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Ini masih ada tetesan masih air. ada tetesan. Ya tetesan air itu meresap dari dalam, itu meresap di dalam. Karena kars itu poros, batuan karsnya itu. Batu kars itu termasuk batuan sedimen. Dari dulu itu berlapis-lapis sehingga terangkat ke permukaan dan mempunyai sifat porositas sekunder. Jadi dia tuh netes terus dan dia akan basah terus. Dan di kawasan Kars ini sangat dikenal dengan kawasan yang banyak guanya. Jadi kalau kita itu ngambil air, kebanyakan kalau zaman dulu itu di dalam lubang ataupun lorong-lorong gua yang vertikal. Nah, guanya itu banyak sekali di kawasan sini. Kalau ini kan gua yang ada di permukaan ya, tempatnya agak tinggi jadi agak kering gitu. Kalau yang ada di bawah lagi itu basah. Karena apa? Kawasan Kars juga merupakan reservoir ataupun tampungan air seperti itu. Dan kalau kita di daerah Tirtomoyo sudah beda lagi. Kalau di sana adalah batuannya batuan vulkanik sisa gunung api lama ataupun gunung api purba. Nah, sebelah selatannya Tirtomoyo, Baturetno, Giri Tontro, Giriwoyo, Wonogiri itu sudah merupakan batu gamping begitu. Jadi kalau di Tirtomoyo batunya yang hitam-hitam karena ada sisa letusan gunung api Gajah Mungkur waktu itu ya. Kalau di sebelah utaranya daripada kawasan Kars. Alhamdulillah tuh tahu sejarah ini. Jadi kita kalau pas di luar kita akan tambah lagi materi tentang vegetasi yang ada di luar, apa saja yang tumbuh di kawasan Kars. Mas itu kalau yang sebelah kanan teh gua mana Mas, kesana lagi enggak sekalian enggak apa Mas? Enggak apa-apa Pak. Sekalian numpung di sini. Nanti kalau Bapak ini tak bawa aja mobilnya enggak apa-apa dari Mangga nanti. Oke teman-teman Sidodadi TV, kita sekarang udah berada di luar daripada gua Potro Bunder yang tadi kita kunjungi. Nah di sini kita akan membahas tentang vegetasi yang ada. Jadi di kawasan Kars itu unik sekali. Jika musim hujan itu bakal menghijau semua. Tetapi jika musim kemarau dia akan menguning. Jadi kuning semua. Salah satu pohon yang kuat di kawasan Kars vegetasinya itu ada vegetasi endemik itu salah satunya ini pohon jati.
pohon jati jika kita temukan di kawasan lain di luar kawasan Kas, mungkin ini umurnya sudah sekitar 40 tahun ya. 40 tahun masih kecil aja segini. Tapi ini pohon jati udah sangat tua sekali. Tapi di belakang, di atas gua-gua ini juga banyak pohon-pohon jati yang ada di kawasan sekitar Museum Kas Indonesia. Terus di bawah ini banyak kunyit, banyak pohon kunyit, tumbuhan kunyit. Memang ini dibudidaya kunyitnya ini. Karena apa? Jika kita tanamin jagung, kacang dan sebagainya itu tidak bakalan subur gitu. Tapi komoditi kunyit ini juga dari warga masyarakat juga sangat menjanjikan, karena kunyit di sini harganya sekitar 2.500 sampai dengan 4.000 rupiah per kilo, dimana masyarakat tidak harus memupuk di sini. Jadi kunyit biarin aja di situ seperti itu. Di kawasan Kas terkenal kering, jika nanti musim kemarau ini bisa dipanen semuanya, dan kualitasnya sangat bagus sekali, karena di kawasan yang kering itu biasanya dari pati kunyitnya bagus. Dan apabila di sini ada serai, ada empon-empon yang lain, itu kandungan atsirinya juga sangat bagus, jadi lebih wangi, kunyitnya lebih patinya juga lebih banyak seperti itu. Tapi kalau ini mah milik pemerintah ya Mas ya, atau warga? Ya, Mas? ini milik pemerintah, tapi warga masyarakat yang mengelolanya bisa ya? diizinkan untuk mengelola seperti itu. Paham. Next kita akan berkunjung di salah satu pura, ada pura di kawasan wisata Museum Kas yang memang puranya itu baru, tapi memang kawasan Kas ini dulu pernah dikonsep sebagai kawasan spiritual juga. Jadi ada edukasi, ada budaya dan spiritualnya juga gitu. Siap. Oke.